Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan bahas tentang biografi lengkap Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember. Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau lebih dikenal dengan Habib Soleh Tanggul adalah tokoh ulama yang menghabiskan masa dakwahnya di Tanggul Jember, Jawa Timur. Nasab beliau dari jalur ayah Soleh bin Muhsin bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Soleh bin Abdullah bin Salim bin Umar bin Hamid bin Asy'ah Abi Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Asyikaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghoyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Qolik Qasim bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isya Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain dari Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW. Lahir 17 Jumadil Awal 1313 Hijriah atau 1895 Masehi Wadi Ahmad Hadramaut, Yaman. Meninggal 9 Syawal 1396 Hijriah atau 3 Oktober 1976 Masehi di Jember. Penyebab kematian sakit, dimakamkan di Komplek Masjid Riyadhus Shalihin Tanggul Jember. Nama lain Habib Soleh Tanggul. Kebangsaan Indonesia. Madhab fikih madhab Syafi'i. Istri Syarifah Fatimah binti Mustafa Al-Habsyi. Keturunan Abdullah Al-Hamid putra, Muhammad Al-Hamid putra, Nur Al-Hamid putri, Fatimah Al-Hamid putri, Ali Al-Hamid putra, Khadijah Al-Hamid putri. Orang tua Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid atau Al-Bakir Al-Hamid. Meski namanya dinisbatkan pada nama Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur, ia sebenarnya dilahirkan di desa Wadiah Am, Hadramaut, Yaman pada 17 Jumadil Awal 1313 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1895 Masehi. Ayahnya juga merupakan seorang ulama Wadi Am bernama Muhsin bin Ahmad Al-Hamid yang juga dikenal masyarakat sekitar dengan julukan Al-Bakir Al-Hamid. Sedangkan ibunya adalah Aisyah dari keluarga Al-Abud Umar dari kalangan klan Masyaikh atau non-habaib Al-Amudi. Masa kecilnya ia habiskan untuk menuntut ilmu agama. Guru utamanya dalam bidang ilmu fikih dan tasawuf adalah ayahnya sendiri, Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Sedangkan Al-Quran ia pelajari dari Syekh Said Bamudhij, ulama kenamaan Wadi'am. Hijrah ke Indonesia. Saat Habib Soleh berusia 26 tahun atau ketika ia bertepatan dengan tahun 1921 Masehi, ia memutuskan berhijrah ke Indonesia bersama Syekh Fadil Soleh Salim bin Ahmad Al-Askari. Perjalanan hijrah ini membuatnya sempat singgah di Gujarat, India, lalu berlabuh di Jakarta. Habib Soleh sempat tinggal beberapa hari di Jakarta dan berkeliling mengunjungi para ulama sampai saudara sepupunya yang bernama Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid yang telah lebih dulu berhijrah meminta Habib Soleh untuk mengunjungi kediamannya di Lumajang. Selama di Lumajang, Habib Soleh menggunakan waktunya untuk mempelajari bahasa dan budaya masyarakat setempat khususnya dalam berbahasa Jawa. Habib Soleh juga kemudian menikah dengan warga Tempeh Lumajang dan membangun rumah di sana. Habib Soleh berdakwah keliling dari desa ke desa di Lumajang sampai 12 tahun lamanya sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Tanggul. Tidak ada yang mengetahui alasan pasti mengapa Habib Soleh sampai membawa seluruh keluarganya pindah ke Tanggul, Jember. Namun keluarganya meyakini bahwa keputusannya berasal dari petunjuk Allah. Sebelum akhirnya menjadi pendakwah di daerah baru tersebut, Habib Soleh terlebih dahulu melaksanakan uzlah atau kolwat, atau aktivitas menyepi atau mengurung diri dengan beribadah sampai lebih dari 3 tahun lamanya, adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf, seorang ulama terkemuka yang berdomisili di Gresik, yang kemudian memerintahkan Habib Soleh untuk mengakhiri masa kolwat dan memintanya datang ke Gresik. Sesampainya di Gresik, Abu Bakar memberikan Habib Soleh mandat dan ijazah dengan memakaikan jubah imamah dan sorban hijau sebagai penanda status kewalian kutub yang diembannya, sekaligus meminta Habib Soleh untuk segera menunaikan ibadah haji. Sepulangnya dari berhaji, Habib Soleh memulai aktivitas dakwahnya dengan mendirikan musola di kediamannya.
Aktivitas pengajian juga mulai dilakukan biasanya selepas asar. Mengkaji kitab khususnya kitab An-Nasaihud Diniyah karya ulama Hadramaut Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ia sampaikan dalam bahasa masyarakat sekitar yakni bahasa Madura. Habib Soleh juga menghidupkan musola dengan pembacaan zikir dan wirid yang biasa diajarkan oleh kalangan ulama Hadramaut tempatnya berasal. Selain berdakwah, Habib Soleh juga dikenal sebagai pedagang kain dan pakaian. Beberapa tahun kemudian, Habib Soleh mendapat hadiah sebidang tanah dari seorang pengusaha setempat bernama Haji Abdur Rasyid. Di atas tanah tersebut, Habib Soleh kemudian membangun masjid yang diberi nama Masjid Riyadhus Shalihin dan kemudian mewakafkannya. Letaknya tepat berada di sebelah selatan stasiun Tanggul. Dakwah dan kegiatan keagamaan pun kian hidup setelah masjid ini berdiri. Habib Soleh wafat pada 8 Syawal 1396 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1976 Masehi. Ada pula sumber lainnya yang mengatakan pada tanggal 9 Syawal 1396 dalam usia 83 tahun atau 81 tahun atau 86 tahun. Ia dikebumikan keesokan harinya setelah sholat duhur di komplek Masjid Riyadhus Shalihin Tanggul, Jember. Hingga kini haul atau peringatan kewafatannya rutin diselenggarakan setiap tahun pada 10 Syawal dan selalu mendatangkan ribuan peziarah dari berbagai daerah khususnya Jember dan sekitarnya. Segala bentuk aktivitas dakwah dan pengajian kini juga diteruskan oleh anak cucu keturunannya beliau. Ia adalah keturunan ke-39 dari Rasulullah. Nasab lengkapnya adalah Soleh bin Muhsin yang sebagaimana di atas tadi sudah saya sebutkan. Habib Soleh terkenal dengan dekat dengan pesohor hingga politikus negara. Salah satunya mantan Wakil Presiden Adam Malik yang banyak diceritakan saat gejolak Partai Komunis Indonesia. Adam Malik masih bekerja di lembaga kantor berita nasional antara. Ia kerap mendapat ancaman pembunuhan yang dicurigai datang Menteri Luar Negeri saat itu Subandrio hingga membuatnya meminta perlindungan ke Habib Ali Kuitang. Atas rekomendasi Habib Ali, ia lalu pergi mengungsi ke kediaman Habib Soleh di Tanggul, Jember. Hanya sempat menginap semalam, Habib Soleh menyuruh Adam Malik kembali ke Jakarta dan berpesan untuk tidak takut, berharap perlindungan Allah dan mengatakan kelak Adam Malik akan mengambil jabatan itu pasca gerakan 30 September. Pesan Habib Soleh menjadi kenyataan setelah Adam Malik mengambil posisi Menteri Luar Negeri pada 1966. Hal serupa pernah terjadi pula pada Alwi Shihab. Saat itu Alwi Shihab menemui Habib Soleh untuk meminta doa restu dan mencurahkan kesulitannya untuk dapat berkuliah di luar negeri, yakni terkait dokumen dan visa. Habib Soleh kemudian memerintahkan Alwi Shihab untuk mandi di kedua sumur dekat kediamannya dan memerintahkannya menemui Adam Malik yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Mendengar hal tersebut, Alwi sempat ragu karena sebagai rakyat biasa ia akan merasa kesulitan menemui seorang menteri. Habib Soleh membalikkannya dengan sebuah surat dan berpesan untuk tidak perlu takut kepada Adam Malik karena kelak ia akan mengambil posisi tersebut. Beberapa puluh tahun kemudian, pesan itu menjadi kenyataan setelah Alwi Shihab menjadi Menteri Luar Negeri di era Presiden Abdurrahman Wahid. Sekian biografi lengkap Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.